wabarakatuh. Salam sejahtera. Perkenalkan, nama saya Zahira Sri Rahayu. Saya Muhammad Al-Furqan. Dan saya Andi Ahmad Bastian. Kami dari UPTD SD Negeri 71 Parepare, Provinsi Sulawesi Selatan. Pada video kali ini, kami akan menjelaskan tugas video proyek berbasis STEM. Babak Advance Ki Hajar STEM 2023. Adapun tema yang kami pilih adalah energi dan jejak karbon. Furqan. Loh, kok kamu kelihatan sedih? Tadi saya ditegur guru karena tidak mengerjakan tugas rumah. Loh, kok tidak dikerjakan? Sudah beberapa hari ini di lingkungan kami sering mendapatkan pemadaman listrik. Pas semalam mengerjakan tugas, tiba-tiba listrik padam. Sementara HP juga sudah mau lowbat. Jadi saya hanya mampu mengerjakan beberapa saja. Iya sih, akhir-akhir ini sering terjadi pemadaman listrik di daerah kita. Apa mungkin karena musim kemarau? Entahlah. Kalian bahas apa? Ini Bastian tak mengerjakan tugas rumah karena semalam di rumahnya listrik padam. Iya, di rumah saya juga semalam listrik padam. Untung sudah ada persiapan, jadi masih bisa kerja tugas dengan bantuan lampu cas. Ada tidakkah cara menghasilkan energi alternatif? Bagaimana kalau kita buat proyek energi alternatif pembangkit tenaga listrik? Boleh, ayo kita diskusikan dengan guru pembimbing. Ayo! Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayo masuk. Pak, kira-kira apa ya yang menyebabkan akhir-akhir ini sering terjadi pemadaman listrik? Ya Pak, dan biasanya terjadi pada musim kemarau. Ya, jadi karena memang daerah kita itu mendapatkan pasokan listrik dari PLTA. Siapa yang tahu apa itu artinya PLTA? Ya, Pembangkit listrik tenaga air. betul. Pembangkit listrik tenaga air. Jadi karena musim kemarau ada dua kemungkinan bisa terjadi. Yang pertama, karena debit air berkurang, akhirnya PLTA berusaha untuk menghemat pasokan listrik. Kemudian yang kedua, kemungkinan yang kedua bisa jadi karena debit air berkurang, itu dimanfaatkan oleh PLTA untuk melakukan perawatan secara berkala. Tapi untuk mendapatkan informasi lebih lanjut, lebih baik kita coba nanti bertanya pada yang ahli. Baik Pak, terima kasih penjelasannya. Untuk mendapatkan informasi yang lebih akurat, kami mencoba melakukan riset di PLN Nusantara Power UPDK Bakaru. Di sana kami mendapatkan penjelasan terkait sumber pasokan listrik di daerah kami, penyebab sering terjadinya pemadaman listrik, kemungkinan energi alternatif yang dapat dihasilkan, kebutuhan rata-rata harian energi listrik rumah tangga, dan masih banyak lagi. Dari hasil riset ini, kami akhirnya memahami kenapa sering terjadi pemadaman listrik di daerah kami. Dibendung, ditampung, nah airnya kita manfaatkan untuk memutar mesin, jadilah listrik dia. Teman-teman, setelah mendapatkan informasi dari ahli kemarin, saya mempunyai ide nih. Oh ya, ada apa itu? Bagaimana kalau kita mencoba membuat pembangkit listrik dengan menggunakan energi alternatif yang bisa didapatkan di lingkungan di sekitar kita? Iya, ide bagus itu. Sekolah kita kan dekat dengan laut, jadi kita bisa membuat pembangkit listrik tenaga pasang surut. Energi angin juga boleh tuh. Kan sekolah kita berada di dataran tinggi, jadi lumayan pasokan anginnya. Iya sih, tapi sudah banyak yang buat. Atau bagaimana kalau energi surya saat ini kan musim kemarau, jadi matahari cukup panas sepanjang hari. Itu juga sudah banyak. Kita coba cari energi alternatif yang baru lah. Apa ya? Atau bagaimana kalau kita melakukan observasi dulu di lingkungan sekolah. Siapa tahu ada yang bisa digunakan untuk menghasilkan energi listrik terbaru. Ayo! Berdasarkan informasi yang kami peroleh, bahwa untuk membuat pembangkit listrik alternatif, kita dapat mencari energi gerak alami yang dapat digunakan untuk memutar generator. Untuk itu, kami mencoba melakukan observasi di lingkungan sekolah dan mencari sesuatu yang dapat menghasilkan energi gerak alami. Setelah melakukan observasi di sekitar lingkungan sekolah, kami menemukan hal menarik yang dapat digunakan untuk menghasilkan energi listrik, yaitu langkah kaki. Setiap hari, kami bersama teman-teman lainnya datang dan pulang sekolah melewati pintu yang sama. Setiap orang pasti meninggalkan langkah kaki di situ, dan setiap langkah tentunya memiliki gaya yang dapat dikonversi menjadi energi gerak. Kami selanjutnya berdiskusi bersama guru pembimbing membahas bagaimana cara agar langkah kaki kita dapat dikonversi menjadi energi listrik. Dari hasil diskusi,
kami sepakat untuk membuat alat atau prototipe yang dapat menerima langkah kaki kemudian dikonversi menjadi energi gerak. Untuk membuat prototipe, kami menyediakan alat dan bahan yang terdiri dari triplex, lem, pisau cutter, stick es, sendok plastik, roda ukuran besar, lampu, generator mini, dan karet. Bahan-bahan tersebut kemudian kami rangkai sesuai dengan rancangan yang telah kami buat. Saat uji coba prototipe, kami kesulitan memutar roda yang terhubung pada generator. Untuk itu, kami kembali mencari informasi melalui internet bagaimana mekanisme yang sebaiknya dilakukan. Setelah mencari berbagai sumber referensi, kami memutuskan untuk meminta bantuan kepada bagian teknisi di sekolah untuk merancang prototipe menggunakan rangka besi. Untuk memudahkan pembuatan prototipe, kami berdiskusi dan memberikan gambaran seperti apa model prototipe yang kami ingin buat. Dalam proses pembuatan rangka besi, kami ikut memantau dan memberikan masukan agar dapat berfungsi dengan baik. Setelah melalui proses yang cukup panjang, akhirnya kami menemukan model dan mekanisme yang berfungsi dengan baik. Prototipe ini dapat mengkonversi langkah kaki kita menjadi energi listrik. Alat ini pun kami beri nama Pelita Jeki, pembangkit listrik tenaga jejak kaki. Kita anak negeri, jangan malas diri, tak berprestasi. Kita unjuk diri, tebar semangat tinggi, jadikan kita tak tertandingi. Penuhi negeri ini dengan segudang prestasi. Ayo, ayo kita teruskan semangat, tuturi handayani. Ayo, bersama Ki Hajar, kita harus belajar. Pelita Jeki ini terdiri dari dua roda, yaitu roda besar yang memiliki jari-jari sama dengan 110 mm sehingga panjang kelilingnya adalah 2 × 3,14 × 110 sama dengan 690,8 mm, dan roda kecil yang menempel pada generator mini dengan ukuran jari-jari 7,5 mm sehingga panjang kelilingnya adalah 2 × 3,14 × 7,5 sama dengan 47,1. Jadi perbandingan kedua roda tersebut adalah 47,1 banding 690,8 atau sekitar 1 banding 15, yang artinya satu kali putaran roda besar dapat menghasilkan kurang lebih 15 putaran roda kecil. Setelah prototipe Pelita Jeki ini rampung dan dapat berfungsi sesuai dengan yang diharapkan, kami kemudian mensosialisasikannya di depan teman-teman, guru, dan kepala sekolah. Dalam sosialisasi tersebut, kami menjelaskan bahan dan proses pembuatannya serta cara kerja alat ini. Selain itu, kami juga mengirimkan video sosialisasi Pelita Jeki ini ke manajer PLN Nusantara Power UPDK Bakaru. Prototipe pembangkit listrik tenaga jejak kaki atau Pelita Jeki
ini merupakan penemuan yang luar biasa. Walaupun masih dalam bentuk prototip, tetapi ini dapat memberikan harapan baru untuk mendapatkan energi listrik yang terbarukan. Sukses untuk tim Ki Hajar UPTD SD Negeri 71 Parepare. Semoga apa yang adik-adik dapat di kantor kami itu bisa memberikan bekal untuk adik berjuang dalam lomba Ki Hajar STEM ini, dan juga saya doakan semoga adik-adik semua bisa sukses dan menjadi juara di ajang Ki Hajar STEM tahun 2023 ini. Semangat terus buat adik-adik.